Selamat pagi anak-anak ibu, senang sekali berjumpa dengan anak-anak ibu meskipun tidak secara langsung, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Nah, saya Agustina Fridoma, hari ini ibu akan mengajarkan tentang biologi kelas 12. Nah, di samping ibu ini ada pohon. Nah, apakah pohon ini bisa langsung sebesar ini? Kemudian di sana ada bunga. Apakah bunga itu bisa langsung berbunga seperti ini? Apa yang terjadi pada makhluk ini? Apa yang terjadi pada tumbuhan ini? Akan kita bahas di materi pertumbuhan dan perkembangan. Selamat pagi anak-anak ibu, berjumpa kembali dengan saya Ibu AF dalam pembelajaran di kelas 3. Dan selamat buat anak-anak ibu yang sudah naik ke kelas 3. Nah, saran ibu, siapkan dirimu karena waktu kamu untuk belajar tidak sampai 1 tahun lagi. Oke, baik. Kita mulai materi pertama untuk tahun ajaran baru ini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran, pertambahan volume yang bersifat irreversible. Apa sih reversible itu? Reversible itu dapat kembali ke bentuk semula. Nah, kebalikannya, irreversible adalah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Loh, bagaimana pertumbuhan itu tidak dapat kembali seperti semula? Contoh ini, ada gambar. Pertumbuhan itu dari bayi, anak-anak sampai besar. Kemudian untuk tumbuhan dari biji, kalau dia perkembangbiakannya melalui biji, dari biji sampai dia besar. Nah, apakah yang besar tadi bisa kembali ke biji? Tidak. Apakah anak yang besar dan sampai 5 tahun tadi bisa kembali ke bayi? Tidak. Itu makanya pertumbuhan adalah pertambahan volume atau ukuran yang bersifat irreversible. Kalau perkembangan apa? Nah, di dalam pertumbuhan ada perkembangan. Nah, atau di dalam setelah pertumbuhan terjadi perkembangan. Apa sih perkembangan? Perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan atau fungsi kematangan tercapai. Contoh, ketika sudah terbentuk bunga, sudah terbentuk akar, batang, daun, baru proses pendewasaannya adalah terbentuknya bunga. Setelah bunga terjadi penyerbukan, terbentuk buah. Inilah yang disebut dengan perkembangan. Jadi di sini anak ibu sudah paham tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana proses tahap-tahap terjadinya pertumbuhan dan perkembangan itu? Yang pertama ada perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan itu diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi. Berakhirnya masa dormansi. Apa itu masa dormansi? Masa dormansi itu ketika kamu melihat biji misalnya biji kacang hijau, biji kacang, biji mangga yang berada di, mungkin ada yang di tanah, mungkin ada yang mau dimasak, itu adalah biji dalam keadaan dormansi. Artinya dalam keadaan fase istirahat. Dia dalam fase non aktif. Nah, ketika dia bertemu dengan air, dia akan aktif menjadi kecambah atau berkecambah. Baik, kita lihat video berikut. Di sini ada biji yang sedang berkecambah. I'm free katanya ya. Oke. Baik, jadi
proses perkecambahan adalah berakhirnya masa dormansi. Jadi ini tadi masa dormansi, masa biji. Jadi ketika kita ketemu biji di lapangan, misalnya biji kacang hijau, biji mangga yang tadi Ibu sebutkan, ketika dia berada masih dalam seperti kacang hijau ya yang dijual di pasaran, itu disebut dengan masa dormansi atau masa non aktif. Nah, ketika dia ketemu dengan air, kemudian kelembapannya bagus, cocok, kemudian unsur haranya bagus, nah dia akan melakukan imbibisi. Apa itu imbibisi ya? Imbibisi kalau bahasa sederhananya proses minumnya suatu biji. Jadi dia minum atau menyerap air. Nah, dengan masuknya air akan mengaktifkan enzim dan hormon yang berada pada biji. Ya, dengan masuknya air ke dalam biji, enzim dan hormon pada biji akan aktif sehingga muncullah calon akar dan calon batang. Itu dia proses perkecambahan. Nah, proses kecambahan itu terdiri dari dua tipe perkecambahan. Ada dia epigel, ada dia hipogel. Epigel, epi artinya luar. Berarti kotiledonnya itu atau keping biji itu keluar dari tanah. Nah, kemudian yang kedua itu hipogel, hipo di dalam atau di bawah. Nah, kalau hipo itu keping bijinya atau kotiledonnya itu berada di dalam tanah. Oke, coba kamu lihat cuplikan berikut perbedaan antara tipe perkecambahan epigel dan hipogel. Ini dia epigel. Kotiledonnya tuh naik ke atas atau keluar dari tanah. Bandingkan sama hipogel. Nah, hipogel ini tetap berada dalam tanah. Nah, jadi itu dia tipe perkecambahan. Nah, jadi seperti Ibu bilang tadi bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu diawali dengan perkecambahan. Setelah perkecambahan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer adalah hasil dari proses pembelahan sel pada jaringan meristem yang menyebabkan batang dan akar semakin panjang. Nah, kemudian pertumbuhan sekunder ini hasil dari aktivitas meristem sekunder, yaitu berupa kambium yang menyebabkan batang bertambah lebar. Jadi primer itu untuk tumbuhan yang bertambah panjang, sedangkan sekunder untuk bertambah besar. Nah, yang berperan di sini adalah si kambium. Nah, ini dia. Ini yang terjadi, ini adalah meristem apikal batang. Ini pertumbuhan primer. Ini biasanya meristem apikal itu berada pada ujung tumbuhan, misalnya di ujung. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan itu tadi sudah diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan tadi sudah Ibu jelaskan. Sekarang kita lanjut dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer adalah hasil dari proses pembelahan sel jaringan meristem, ya, jaringan meristem yang menyebabkan batang dan akar bertambah panjang. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu hasil dari aktivitas jaringan meristem sekunder, ya. Jadi beda jaringan meristemnya, sama-sama meristem tapi beda jenisnya, yang berupa kambium yang menyebabkan batang semakin lebar. Jadi primer semakin panjang, pertumbuhan sekunder semakin lebar. Oke, kita lihat. Nah, ini dia pertumbuhan primer. Nah,
biasanya meristem apikal yang berada pada pertumbuhan primer ini itu berada di ujung, misalnya ujung batang atau di pucuk atau di ujung akar. Nah, ini dia di ujung batang atau di pucuk. Jadi mulai dari meristemnya terjadi pembelahan, ya ini disebut dengan zona pembelahan, kemudian lebih lanjutnya zona pemanjangan. Jadi ini akan membuat batang semakin tinggi, kemudian diferensiasi baru terbentuk batang permanen, ya. Baru ini akan dilanjutkan dengan pertumbuhan sekundernya. Nah, kalau begini ya, ini pada ujung akar sama saja, ini dia jaringannya, jaringan dasar, kemudian semakin lama akan semakin panjang. Jadi ada daerah pembelahan, pemanjangan, baru dewasa, baru mulai lagi pertumbuhan sekundernya. Nah, kalau pertumbuhan sekunder, jadi tadi kalau primer ini membuat batang semakin tinggi atau akar semakin panjang atau semakin dalam ke dalam tanah ya, semakin panjang ke dalam tanah. Nah, kalau pertumbuhan sekunder ini membuat tumbuhan semakin besar. Nah, yang berperan di sini adalah meristem sekunder, yaitu kambium. Ya, kambium ini akan membuat batang ini semakin besar. Ini yang disebut kadang kita sebut kadang menjadi lingkaran tahun. Jadi satu lingkaran itu 1 tahun. Jadi dari situ kita bisa tahu berapa umur dari pohon itu. Ya. Jadi yang berperan di sini untuk memperbesar batang adalah kambium. Nah, pertumbuhan ini disebut dengan pertumbuhan sekunder, ya. Nah, jadi perbedaannya primer dan sekunder, pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer ini yang berperan adalah meristem apikal atau meristem ujung, ya. Tadi di ujung batang atau di pucuk atau di ujung akar, ya. Kemudian kalau pertumbuhan sekunder ini meristem sekunder atau kambium, ya. Kemudian, nah efeknya kalau pertumbuhan primer ini membuat batang atau akar semakin panjang atau tinggi. Kemudian kalau pertumbuhan sekunder ini membuat tumbuhan semakin besar. Oke, jadi ini adalah perbedaan antara pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, jadi tadi setelah terbentuk akar permanen, setelah terbentuk batang permanen, kemudian terbentuk daun, nah berlanjutlah ke proses perkembangan yang disebut dengan nama lainnya itu adalah pembungaan kalau pada tumbuhan, ya, misalnya. Nah, jadi kalau sudah dewasa dia akan tumbuh bunga. Nah, bunga, jadi itu adalah proses perkembangan, ya, karena sudah menuju kedewasaan, ya. Kemudian bunga melakukan penyerbukan, baru terbentuk buah, ya. Jadi itu dia pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kita sudah tahu tahap-tahapnya, prosesnya, dan contoh-contohnya. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi suatu biji itu bisa tumbuh? Ya, tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh, makhluk hidup itu bisa tumbuh. Dalam hal ini kita fokus kepada tumbuhan. Yang pertama itu faktor internal. Faktor internal itu yang pertama adalah gen. Ya, jadi bagaimana induknya tentu akan seperti itu perkembangan dari anakannya atau bijinya, ya. Bagaimana gen dari biji awal setelah terbentuk pohon kemudian menghasilkan biji lagi, biji ditanam lagi, seperti apa gen induknya, seperti itu yang akan terjadi pada biji-biji lainnya, ya. Kalau misalnya jeruk manis, biji jeruk manis yang kita tanam, gen yang pada biji jeruk manis itu akan terdapat pada bijinya, ya. Kemudian faktor internal lainnya adalah hormon, ya. Faktor hormon yang berada di dalam biji yang akan berkecambah atau yang akan bertumbuh. Ya, jadi ini ada beberapa hormon: auksin, sitokinin, giberelin, asam bromelin, dan kalin. Kemudian faktor
eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama itu unsur haranya atau makanannya untuk berkecambah atau makanannya untuk bertumbuh. Itu penting sekali ya, karena makhluk hidup itu salah satu cirinya adalah ciri-ciri makhluk hidup adalah makan ya. Tanpa makan tidak mungkin makhluk hidup bisa bertahan hidup. Kemudian faktor penting lainnya adalah air ya. Jadi seperti kita tahu tadi, biji itu melakukan imbibisi atau minum untuk melakukan perkecambahan ya. Kemudian faktor suhu. Jadi suhu juga, jadi ada memang tumbuhan yang bertahan di suhu dingin, ada yang tumbuhan yang bertahan di suhu panas. Jadi itu tidak sama berbagai jenis. Jadi semua ada suhu optimum tempat dia tumbuh. Kemudian kelembapan juga begitu. Jadi semua tumbuhan itu ada batas-batas optimum kelembapannya. Kemudian cahaya. Nah, cahaya juga ada yang memang butuh banyak cahaya matahari, ada yang nggak butuh sedikit cahaya matahari. Jadi berbagai tumbuhan itu beda kategori atau konsentrasi masing-masing faktor ini, mereka beda-beda tergantung dari tumbuhannya. Baik, apa kesimpulan yang kita dapat dari sini? Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan, konsepnya dulu ya. Jadi pertumbuhan tadi itu adanya pertambahan volume atau ukuran yang bersifat irreversibel atau tidak bisa balik kembali seperti semula. Nah, kalau perkembangan proses menuju kematangan ya, proses menuju kematangan artinya tanda dia sudah dewasa. Kemudian proses pertumbuhan dan perkembangan itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu diawali dengan perkecambahan, kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan primer dan sekunder. Nah, proses perkecambahan itu sudah tadi ini, kemudian tipe perkecambahan itu epigel dan hipogel. Jadi ingat yang mana tadi yang kotiledonnya keluar, mana kotiledonnya yang tetap berada di dalam tanah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tadi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, demikian materi kita hari ini. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan lain dengan dalam keadaan sehat-sehat. Selamat belajar anak ibu. Tuhan memberkati. Hey, you very good. See you next time.